Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman ASN semua. Kembali lagi ke podcast Angkatan 7 kelompok 4.2. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang isu aktual dalam mewujudkan smart governance. Oke, mungkin perkenalan dulu ya sebelum kita mulai diskusinya ya. Perkenalkan, saya Elena Rusmayanti. Jabatan saya Dokter Gigi Ahli Pertama di UPTD Puskesmas Tejo, Kabupaten Bogor. Mungkin bisa dilanjut perkenalannya ke Kang Yuda. Oke, halo semuanya. Nama saya Ferani Saramdania, jabatan Bidan Ahli Pertama di UPTD Puskesmas Cisarua. Tinggalnya juga di Cisarua. Nah, boleh lanjut ke Kang Adit, Kang Adit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semuanya. Saya Muhammad Aditya Nurdiansyah. Untuk sekarang bekerja di UPT PPA DP3P2KB sebagai pekerja sosial ahli pertama untuk tempat tinggal di Bogor Kota. Silakan Bang Adi lanjut. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Sekarang kita masuk ke diskusi kita ya. Kita mau bahas tentang smart governance. Tentunya nggak lepas dari smart ASN. Mungkin ada yang mau sharing apa itu smart ASN? Smart ASN itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Oke, boleh, silahkan. Oke, makasih Kang Yuda. Ya, kalau misalkan Smart ASN itu dia punya karakteristik ya. Yang pertama itu adalah integritas yang tinggi, yaitu bebas dari KKN, korupsi, kolusi, sama nepotisme, terus harus jujur dan juga dapat dipercaya. Yang kedua juga adalah nasionalismenya kuat. Jadi dia harus cinta dan bangga sama negara kita, NKRI, ya. Terus yang ketiga adalah profesional, yaitu kompeten di bidangnya dan berorientasi kepada pelayanan. Lalu yang keempat adalah berwawasan global, yaitu memahami perkembangan dunia. Jadi dia membuka mata terhadap perkembangan dunia dan mampu bersaing secara internasional. Lalu selanjutnya adalah melek akan digital, melek akan pengembangan baru, teknologi baru dalam pelayanan publik, sehingga dia bisa melayani pasien dengan cepat ya kalau misalkan pakai teknologi terbaru. Lalu yang keenam adalah hospitality, kayak kita harus senyum, ramah, dan juga cepat tanggap eh, terhadap saran-saran pasien, ya, terhadap situasi juga, dan juga harus solutif. Lalu yang ketujuh, ini ada networking, jadi harus membangun kolaborasi lintas sektor dan juga lintas profesi. Lalu yang kedelapan adalah entrepreneurship, memiliki semangat inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi dia nggak diam di situ aja, dia selalu mengikuti eh, zaman zaman sekarang ya. Ya, paling gitu aja, Teh. Oke, makasih penjelasannya Kang Yuda dan Teh Veranisa. Jadi kita udah tahu ya Smart ASN itu seperti apa. Di situ ada 8 karakteristik penting juga. Dan dari karakteristik itulah, jadi Smart ASN ini berfungsi eh, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ASN dalam pelayanan publik. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, sekarang berarti kan Smart ASN ini syarat mutlak eh, u- bisa terwujudnya smart governance. Nah, di sini ada yang mau sharing nggak? Smart governance itu konsepnya seperti apa dan kayak gimana sih?
Mungkin Kang Adit ya? Oke, siap. Smart governance ya. Kita dari tadi berbicara tentang smart ASN 7. Tentu dari smart ASN apa sih yang bisa kita raih gitu kan. Apalagi di Kabupaten Bogor sendiri, kita bekerja untuk meraih visi dan misi bupati kan. Nah, dari smart ASN ini kita menuju ke smart governance, itu juga masuk intinya ke dalam visi misi Kabupaten Bogor. Ada nih nomor satu, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance. Nah, good governance sama aja dengan smart governance. Smart governance itu adalah konsep tata kelola pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi sangat beriringan sekali ya antara smart ASN ini dan smart governance ini. Tanpa adanya smart ASN, pasti tujuan meraih smart governance ini tidak akan tercapai seperti itu. Ya, setuju sekali ya dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Kang Adit. Jadi beriringan ya, smart governance tadi kan tujuan akhirnya di pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan. Sama Ya, seperti manfaat smart ASN tadi yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, seperti itu ya. Nah, eh, ada nggak sih isu yang bisa menghambat terjadinya smart governance ini tuh apa sih? Mungkin di sini kita bisa lihat yang paling sering terjadi di instansi kita biasanya adalah isu kinerja pegawai. Iya, Ya, betul. pasti di instansi kita eh, eh, semuanya pasti ada isu kinerja pegawai itu. ya, Mungkin yang pertama kayak budaya kerja yang masih tradisional gitu ya, belum belum kompetensi digitalnya masih rendah seperti itu. Iya. Mungkin kalau yang di tempat saya sih ada yang seperti itu. Kemudian juga kedisiplinannya kurang. Jadi misalnya sering telat berangkat ke kantor, pulang lebih cepat daripada jam yang seharusnya. Seperti itu di tempat saya masih banyak. Mungkin ada isu kinerja pegawai di instansi teman-teman, boleh dipaparkan? Ya kalau di aku ada yang lebih parah malah dok. Jadi kayak datangnya cuma seminggu sekali, 2 kali seminggu gitu. Jadi absennya itu kadang kan emang bisa dirapel gitu. Nah itu yang bikin yang lainnya juga jadinya disiplinnya jadi berkurang karena ya ada yang seperti itu gitu. Bener banget, bener banget. Itu tapi parah banget ya, seminggu cuma sekali atau 2 kali itu, padahal harusnya kan di puskesmas itu 6 hari kerja ya, kita bukan lima Betul hari dok. ya, jadi itu parah banget ya. Iya betul betul. Mungkin di instansi yang lain ada yang lebih parah dari itu atau ada isu yang lain? lebih ke ini sih ya, karena kan masih banyaknya angkatan-angkatan sepuh ya, yang masih belum melek secara teknologi, jadi masih melakukan apa-apa manual gitu. Gitu kan. Jadi kan itu dengan manual itu kan jadi tidak efektif, hambur-hambur kertas ya kan, ATK jadi membengkak atau banyak ATK yang terbuang cuma-cuma gitu. Jadi dengan memanfaatkan karena Smart ASN ini kan berbasis teknologi ya apa-apa semua sekarang, jadi untuk mengefisienkan semuanya. Mungkin Kang Yuda mau nambahin?
ikut bantu ya. Iya, Nah, jadi udah. iya pasti Kang Yuda tolong ya. Sama, sama, sama. Ya Oke. izin nambahin dok. Kadang juga ada yang datang ke kantor nih, dia nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi kayak kegiatannya tuh nggak nggak pasti dan nggak tahu ngapain gitu. Oke. Padahal Betul sekali. Padahal semuanya punya tupoksi masing-masing ya. Harusnya pas datang ke instansi tuh udah paham tupoksinya ini dan dia harus mengerjakan hal yang sesuai tupoksinya itu. Harusnya Iya, kan gitu ya. betul betul. Jadi Tuh, ada tanggung jawabnya iya, gitu. Ya, integritasnya itu yang kurang. Mm-mm. Jadi Betul, kadang betul. udah dikasih tugas apa, nah dia mengabaikan gitu. Itu sih isu-isu yang paling lumayan parah gitu ya di instansi. oke. Dari isu-isu tadi sebenarnya di pemerintah Kabupaten Bogor sendiri nih udah ada eh, web untuk memanage kinerja pegawai. Ya kan, seperti yang kita tahu, nama webnya Si Cantik. Seperti Iya, itu di situ ada. solusinya ya, Oh, Ya, sebenarnya itu solusi dari eh, supaya untuk meningkatkan meminimalisir. kinerja, iya kinerja pegawai, meminimalisir isu-isu yang udah kita sebutin tadi, kayak gitu kan sebenarnya ya. Udah ada website namanya Si Cantik seperti itu. Mungkin ada yang mau share Si Cantik itu seperti apa? Ya boleh, Kang Yuda. apa? Ya. Berarti yang ngejelasin aku. Bebas sih. Ya udah Mau Kang Yuda. Kang mau Yuda Kang aja. Yuda. Ya, boleh, Boleh, boleh. boleh. Gitu ya. Ini kan Kang. Nah, tuh di atas Di tuh. atas, ya. Hmm. Tadi saya sebutin ya. Ya, Mm-mm. oke. Sebenarnya udah lengkap banget ya. Ini untuk membantu mengatasi isu kinerja pegawai itu tadi ya. Bisa apa? Untuk presensi juga di situ kan kecatat ya. Kita telat atau enggak di situ semua ada. Ya, ya di mana presensi. Kemudian ada yang LHKP tadi.
untuk mengatasi isu yang pegawai yang kerjanya nggak jelas nih hari ini mau ngerjain apa gitu. Di situ udah ada ya sebenarnya ya, udah bagus websitenya. Nah, tapi dari web ini kira-kira ada isu nggak? Kan kayaknya di sekitar kita walaupun ini kan sebenarnya si Cantik udah agak udah beberapa tahun gitu ya. Tapi ternyata di lingkungan kita masih ada nih yang isu-isu tadi tuh masih terjadi gitu. Nah, kira-kira ada kelemahan apa sih dari si Cantik ini yang berkaitan dengan isu-isu di tempat kerja kita tadi ini? Udah ada si Cantik, tapi kok masih ada isu tadi? Kira-kira karena apa ya? Ada yang mau memaparkan nggak? Izin Kalau Mama para ya Kang Adit aja. Ya Kang Adit dulu. ya, ya, jadi kalau isu-isu tetap ini ya namanya sistem gitu kan, tidak sempurna gitu namanya sistem manusia. Jadi ada kalanya kan sistem tidak bisa terakses dengan baik gitu kan. Pernah waktu itu sempat tidak bisa melakukan absen, sampai saya lupa tuh nggak absen gitu. Jadi ya seperti sistem-sistem itu yang tidak bisa terakses dan gangguan-gangguan yang secara mendadak itu yang tidak bisa kita hindari. Itu sih paling. Silakan, ada yang lain? Ya, saya izin menambahkan ya, teman-teman. Kalau misalkan di sistem itu kan ada yang namanya yang tadi LHKP ya. Nah, kadang LHKP-nya itu bisa masih bisa juga diakalin juga ya. Kadang kegiatan yang 1 minggu yang lalu diisinya untuk yang hari ini gitu kan. Karena fotonya itu eh nggak benar-benar saat itu juga ya. Masih bisa diambilnya yang beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, seperti itu. Oke, berarti masih ada ya isu-isu, tetap aja ada gitu ya, isu-isu yang bisa isu kinerja pegawai walaupun sudah ada si Cantik tadi. Padahal, Ya, gitu. padahal sebenarnya itu salah satu cara untuk membentuk seorang smart ASN ya. Di situ kan udah ada Oh, menu-menunya seperti itu. Tapi tetap masih ada yang bisa Akalin. diakalin gitu. Sehingga smart ASN itu sendiri jadinya tidak terbentuk seperti itu Mm-mm. ya. Tidak 100% Tidak gitu ya. 100%. Iya, sehingga Oh oh, ya, ya, ada ya, ada aja. ada banyak-banyak. Ada kayak gitu. Kalau kata anak sekarang mah yang tahu-tahu aja gitu. Iya. oh, Daerah mana gitu ya, Kang? Nggak tahu ya daerah mana. oke berarti Namanya sistem ada aja Ya, gitu celahnya betul-betul. gitu kan, tidak ada yang sempurna gitu. Betul, betul. Tapi kadang Mm-mm. kalau untuk yang sudah senior-senior juga masih agak sulit untuk eh, mengikuti aplikasi si cantik ini. Padahal sebenarnya sudah sangat Betul, mudah ya, sudah sangat gampang. mudah. Betul, kalau buat Terlebih kita-kita untuk yang SKP sih. mm-mm, betul-betul SKP Masih banyak yang ya istilahnya minta punten gitu. bantuan. Bisa Kang Adit panggilkan SKP gitu. Iya, jadi dia tinggal tinggal kirim dokumennya aja ya, Kang, sama Iya, akunnya. mending kalau gitu, Mata. Ini dari awal-awal gitu kan. Ya Semua udah. Iya. Insya ada Allah, aja sih emang. insya Allah jadi pahala ya Kang Adit ya. Generasi-generasi yang ya sudah ini ya sudah berumur ya. Jadi itu tadi tuh. sebenarnya alasannya adalah gagap teknologi, tapi sebenarnya kan eh, tantangannya tuh di diri sendiri, apakah mau belajar Betul. Yes, tentang teknologi adaptif ya kan. kita adaptif atau Tuh. tidak ya kalau kalau yang milih tidak kan ya udah dikasih ke junior-juniornya yang dianggap jago seperti itu kan yang dianggap bisa. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi tentang smart governance punya dengan smart ASN.
sih. Hmm. Betul, betul. Betul, bukan dianya yang absen ya kan? Iya, betul. Oke, itu untuk isu Betul, betul. aplikasinya ya. Memang betul sih ada kemarin-kemarin beredar sebelum kan si Cantik sepertinya sudah di-upgrade ya untuk sistem absennya. Sekarang kan tidak bisa absen sebelum jam 3, tidak bisa Jam absen 3, Betul. iya, sebelum jam 3 tepat. Kalau sebelum-sebelumnya kan bisa sebenarnya. bisa ya. Ternyata ada isu di beberapa instansi itu ada yang foto selfie-nya itu pakai foto. Jadi bukan selfie orang Hmm, ya, tapi ngefoto foto gitu. Ada ya hmm, kayak gitu. Ada ternyata dan hmm. ketahuan sama dinas gitu. Mungkin karena itu juga jadi agak diperbaiki sistemnya. Iya, iya. Ada yang mau menambahkan lagi? Sebenarnya tadi kita lupa menjelaskan tentang si cantik bisa di handphone ya, dan juga dia Oh untuk iya, absensi itu kan bisa di lewat handphone ya, jadi nggak usah Ya, buka-buka web. Dan wah, kalau di si cantik itu dia udah nge-tracking lokasi GPS ya, jadi nggak boleh jauh dari tempat kerja, jadi harus minimal 300 meter dari situ. Cuman tetap aja ya, isu ada ditambah lagi eh itu kan udah solusi nih dari BKPSDM atau dari ya. Diskominfo, cuman tetap aja masih bisa diakalin ya dengan cara yang tadi ada yang dititipin ke entah ke siapa, jadinya handphonenya Hmm, untuk absen ada di kantor gitu, ataupun eh karena mungkin terlalu melek digital nih, jadi bisa nih absen di rumah gitu, ada Iya, yang bisa seperti itu. diakalin gitu ya. Ya, betul, 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 betul. hmm. Oke. Nah, terus ini juga kan jadinya bertolak belakang dengan karakteristik Smart ASN ya, yang tadi yang sebenarnya integritasnya tinggi, jadi kan eh, tidak jujur dan Nah, juga ya, tidak jauh dapat tidak dipercaya ya. berintegritas. Ya, betul. Ya, betul. Terus juga berarti kan tidak Betul. profesional juga ya, teman-teman. Hmm. Setuju, setuju. Padahal Iya, itu poin yang bagus ya menguasai IT seperti yang tadi ya. betul, Menguasai betul. teknologi itu bagus, tapi Betul. jika tidak dilandasi dengan eh, Integritas yang tinggi nilai itu Integritas, dasar, ya, dan nilai betul, dasar nilai dasar. akhlak, maka akan terjadi kesalahan yang kesalahan juga. ini betul. Seperti itu Iya, ya. betul. Eh, Mungkin cukup ya diskusi kita hari ini tentang Smart ASN untuk sebagai pembentuk untuk mewujudkan smart governance. Mungkin saya bisa menyimpulkan, jadi dari diskusi tadi bisa kita dapatkan sebenarnya permasalahannya ada di kinerja ASN itu sendiri ya, isu kinerja ASN yaitu yang budaya kerjanya tradisional, yang kurang melek digital, kemudian integritasnya Betul. yang bermasalah, dan tidak mengamalkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak dengan baik. Kemudian eh, smart governance itu tidak akan berhasil tanpa ASN yang benar-benar memiliki karakteristik 8 karakteristik yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Teh Vera dan teman-teman semua. Dan jika kita ingin mewujudkan sebuah smart governance, kita harus menjadi smart ASN yang memiliki 8 karakteristik tersebut. Oleh karena itu, perlu reformasi birokrasi yang kalau pada diskusi kita kali ini mungkin bisa fokusnya di peningkatan kapasitas digital seperti yang ASN-ASN sudah senior tadi yang mungkin kemampuan digitalnya kurang, kemudian eh, perubahan budaya kerja yang menuju orientasi hasil dan pelayanan publik, dan yang penting adalah penguatan integritas dan akuntabilitas masing-masing ASN itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada diskusi hari ini. Ada yang mau menambahkan kesimpulan lagi? Mungkin? Oke, kalau cukup, mungkin kita bisa cukupkan saja diskusi kita
hari ini tentang isu aktual untuk mewujudkan smart governance. Semoga diskusi kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk semua ASN dan bisa membantu untuk mewujudkan smart governance. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. teman-teman.